Halo teman-teman Grid Auto Tips, masih bersama gue Rian di sini. Di video kali ini kita akan ngebahas bagaimana sih cara untuk mengecek mobil lelang ya gitu. Jadi kondisi mobil yang lagi dilelang. Nah sekarang ini kan lagi happen banget nih, lagi banyak banget mobil yang dilelang, baik itu mobil baru atau mobil bekas. Mau tahu poin pengecekannya seperti apa? Ikutin gue terus. Oh ya teman-teman, tapi sebelum itu mobil ini sebagai ilustrasi aja ya. Jadi poin-poin pengecekannya seperti apa kita akan kasih tahu. Nah yang pertama itu bagian eksterior. Pastikan teman-teman tuh kalau misalnya lihat mobil lelang, eksterior dulu nih yang dilihat, baik catnya atau memang ada bumper atau bodi yang penyok. Nah itu harus diperhatikan baik-baik tuh teman-teman, ya kan? Ada yang penyok atau yang catnya mengelupas atau seperti apa, itu kan pasti jadi nilai, jadi apa ya? Kita keluar uang untuk memperbaikinya lah gitu loh. Jadi perhatikan eksterior baik-baik. Misalnya bodi-bodinya nih, ya kan ada yang baret atau enggak. Kan biasanya kan tuh mobil udah didiamkan lama. Mobil didiamkan lama di gudang gitu kan, pasti mungkin berdebu atau gimana. Kalaupun misalnya mobil bekas, pasti kan bekas pemakaian. Itu kan bodi atau cat biasanya agak rusak tuh. Setelah eksterior, pastikan ban juga perlu diperhatikan nih. Biasanya mobil lelang itu yang memang dibiarkan lama di gudang itu kondisi bannya itu pasti langsung kempes karena memang nggak dihidupkan atau memang nggak diisi ulang anginnya. Nah itu jadi perhatian nih bahwa ban yang memang sudah rusak atau memang dia sangat kempis dan nggak pernah digunakan lah gitu ya mobil ya, itu sebaiknya tuh diganti baru tuh teman-teman. Nah lihat juga, bisa lihat kan kode produksi juga, kalau memang sudah terlalu lama itu pasti ban itu udah usang dan memang nggak layak pakai. Jadi sebaiknya teman-teman anggarkan untuk penggantian ban baru. Ya teman-teman, selanjutnya itu kita bisa masuk ke bagian dalam kabin. Di sini kita bisa lihat interiornya nih. Kalau mobil lelang itu pasti ya berdebu udah pastilah ya gitu, karena memang didiamkan lama. Tapi dari sini kita bisa lihat apakah bagian trim ini, dashboard itu memang udah rusak atau seperti apa. Terus juga yang paling penting, kalau memang bahan pelapisnya kursinya itu dari kulit, biasanya kalau memang didiamkan lama itu bakal rusak tuh. Jadi memang udah usang atau memang sudah mengelupas. Nah itu kan pasti kan bikin tampilan mobilnya itu jadi jelek lah ya. Nah itu harus diperhatikan juga gitu loh. Jadi semuanya kelengkapannya dilihat juga apakah memang masih ada atau memang ada yang rusak atau seperti apa. Di beberapa balai lelang tuh terkadang ada juga yang memang menyertakan kunci yang kita bisa untuk melihat total kilometer mobil tersebut. Kalau memang mobil bekas gitu ya. Jadi bisa dihidupkan dan terlihat di panel instrumen berapa sih total kilometer mobil tersebut. Nah kalau mobil baru kan pasti nggak perlu ya karena memang belum pernah dipakai. Jadi itu bisa di kontak on, bisa dilihat juga berapa total kilometernya. Kalau memang sudah terlalu jauh, pasti kan kita butuh anggaran untuk biaya servis, biaya ganti oli, tune up segala macam ya kan. Itu kan pasti membutuhkan biaya. Nah setelah itu juga kita sebaiknya itu melihat bagian mesin. Nah ini yang paling juga penting nih ya kan, kita bisa buka kap mesin langsung. Ya pada bagian mesin kita bisa lihat secara visualnya langsung nih. Semua komponennya harus ada dan memang nggak ada kerusakan segala macam. Dan yang kita bisa lakuin yaitu yang pertama cek oli mesin. Biasanya kalau memang mobil yang sudah didiamkan lama nih, oli mesinnya ini pasti misalnya apa sudah keruh atau memang seperti apa ya, walaupun memang terlihat masih bagus, tapi sebenarnya itu butuh penggantian karena olinya itu udah mengendap di mesin terlalu lama. Nah kan bisa mencopot dipsticknya nih, pasti setiap mobil nih ada bagian dipstick. Nah kalau untuk transmisi, ada beberapa mobil yang memang menyertakan dipstick juga. Nah itu bisa kita lihat tuh kondisi oli transmisinya, ya kan? Kita bisa lihat, kita bisa angkat, terus kondisinya oli seperti apa, ya kan? Terus bagian aki juga pasti. Nah kalau memang bagian aki ini nggak dicopot, biasanya itu ntar bakal apa sih, voltasenya itu bakal drop ya, bakal tekor lah gitu lah.
Nah, kalau memang aki juga kan pasti juga punya umur. Sebaiknya kalau memang sudah begitu lama, aki mobil itu sebaiknya tuh diganti baru. Biar mengemudi merasa aman, nyaman, dan enak lah gitulah. Dan yang paling penting yaitu kelengkapan surat-surat mobil tersebut. Nah, baik STNK, BPKB, atau memang ada faktur dan dokumen-dokumen yang segala macam. Nah, itu sebaiknya itu harus lengkap dan memang nggak ada masalah ya gitu teman-teman. Jadi saat menggunakan mobil itu di jalan nggak ada kendala. Ya begitu aja penjelasan dari gue soal bagaimana kita mengecek kondisi mobil lelang agar mendapatkan kondisi yang bagus dan kita juga nggak mengeluarkan banyak biaya untuk perbaikan. Sekian dari gue, jangan lupa subscribe channel Grid Auto Tips, nyalakan tombol loncengnya. Kalau memang ada masukan nih teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Kita diskusi bareng-bareng. Oke, terima kasih. Pamit undur diri.